warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya Mbak Allah dari Majalengka. Mau bertanya, akhir-akhir ini ada acara di TV yaitu semacam pengobatan alternatif ruqyah, di mana si terapis sering mengundang dan mengobrol dengan jin. Kemarin terapis itu mengobati salah satu pasiennya dengan mengaku bahwa dirinya memanggil para malaikat, para nabi, bahkan Rasulullah SAW. Dalam Islam apakah benar ada orang yang bisa memanggil malaikat, nabi dan Rasul, Buya? Dan bagaimana hukum pengobatan tersebut? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau ruqyah itu ada. Ruqyah itu ada. Dan itu bukan pengobatan alternatif. Bahkan pengobatan yang terinti itu ruqyah. Sebelum Anda pergi dokter harus kenal Allah dong. Ruqyah itu, di antara ruqyah diajarkan Nabi membaca surat Al-Fatihah. Kisahnya satu rombongan Nabi kelaparan, pengen masuk satu kampung, tidak boleh di kampung tersebut. Kemudian ya karena nggak boleh masuk kampung orang kafir. Lalu keluar lagi, membuat perkemahan, istirahat di luar kampung. Rupanya di dalam kampung ada yang sakit. Ketua kepala sukunya sakit. Karena kepala sukunya sakit, keluar. Setelah keluar begitu, minta, apakah di antara kalian ada yang bisa ngobati? Ada orang sok tahu. Saya bisa. Pengen masuk pokoknya, kasih. Karena rombongannya pada nggak pengen masuk. Saya bisa. Apa? Tiba-tiba datang ke tempatnya kepala suku, sembuh. Karena sembuh, kemudian dihidangkan makanan, suruh makan. Akhirnya pada tanya, gimana kok kau bisa menyembuhkan? Saya baca Fatihah. Saya baca Fatihah lalu sembuh. Wah, sahabat Nabi kan hati-hati. Kok Al-Quran dibaca-baca untuk begitu, boleh enggak? Diadukan ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi salah satu dari kami gitu. Ada orang sakit dibacain Fatihah, sembuh. Apakah boleh? Nabi mengatakan. Kemudian dikasih makan, apa boleh kita makan itu rezeki yang diberikan? Nabi mengatakan, itu adalah ruqyah. Kemudian Nabi mengatakan, bagi makannya dengan saya. Artinya boleh dimakan. Nah, ruqyah itu adalah seperti itu. Membaca surat Al-Fatihah. Atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Nggak dibarengi dengan cerita yang aneh-aneh. Bukan di dalamnya aja 5.000 jin, 1 juta ifrit. Itu nggak ada itu. Itu aneh-aneh itu. Termasuk, itu ruqyahnya benar begini. Tapi kalau sudah dicampuri dengan ketemu malaikat, bahaya, besok ngaku nabi orang itu. Jangan percaya kalau sudah ngomong-ngomong ke itu. Bahaya banget itu. Wah, tapi di televisi banyak yang telepon. Di Indonesia itu apa yang nggak laku? Ngaku nabi aja laku kok. Malaikat bikin main-main ngobrol, panggil malaikat, panggil. Kalau memanggil boleh, tapi belum tentu. Tapi manggil, ya malaikat Jibril, boleh manggil begini. Apakah malaikat datang yang manggil? Ya Rasulullah manggil. Apakah Nabi datang? Ngurangnya fasik, nggak jelas misalnya atau apa. Kalau masalah urusan bertemu dengan malaikat dalam keadaan tertentu, mungkin ada malaikat menjelma pada zaman Nabi. Kan Nabi, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, bertemu Nabi, mungkin. Tapi kalau sudah begitu, manggil malaikat sewaktu-waktu dan sebagainya, tanda bohong. Itu nanti besok ngomong, saya ketemu malaikat Jibril, telah menurunkan kepadaku perintah bahwasanya kamu ngasih duit sama saya. Bisa gitu nanti ujung-ujungnya. Jangan percaya kalau sudah berani-berani ngomong seperti itu. Kok enak-enak manggil malaikat, ngomong sama malaikat dan sebagainya. Awas, hati-hati. Banyak dusta-dusta. Sekarang begini loh ya, memang itu triknya. Kalau manggil jin atau ngambil setan, saya dibilang sihir, syirik. Wah, sekarang manggil malaikat. Manggil malaikat. Kalau ngambil Nyiroro Kidul, syirik kan begitu. Wah, biar tidak syirik ini. Kan ini banyak ini orang-orang yang pakai kopiah putih ini paling gandrung kepada panggilan-panggilannya. Saya ngaku. Saya, wahai malaikat. Tidak, jangan seperti itu. Harus disampaikan, urusanmu adalah dengan Allah. Kalau kisah bagaimana mungkinkah orang misalnya bertemu dengan malaikat dan sebagainya, semuanya sebenarnya mungkin. Akan tapi kalau ada orang ngaku ketemu malaikat, mungkin malaikat bisa menjelma menjadi manusia pada zaman Nabi. Cuman bener enggak orang itu modal begitu, ngaku-ngaku begitu? Bener enggak? Bahkan pada zaman Nabi di perang Badar sendiri pun malaikat-malaikat itu berperang dengan membantu para sahabat Nabi SAW.
Jadi mungkin malaikat itu membantu kita tuh mungkin. Cuman bukan seenaknya kayak tetanggamu yang bisa kau ambil panggil sewaktu itu, hei malaikat, aku minta bantuan, ini lagi sakit. Memangnya kau ini siapa? Kan gitu loh. Nggak boleh hati-hati dan hal semacam itu. Jangan Anda gampang terpesona dengan yang demikian itu. Mintalah kepada Allah, datanglah pada orang soleh untuk mendoakan, atau dengan ruqyah baca Al-Quran, itu yang benar. Kalau sudah ruqyah, biarpun pakai Al-Quran ruqyah pun jangan dipakai tambahan-tambahan. Saya kan punya cincin, ini pernah kejadian. Saya punya cincin saya beli buat cincin. Satu orang yang memang senang ruqyah, kalau ruqyah itu suka melihat 5.000 jin biasanya begitu. Saya bilang, Buya, Masya Allah, cincinnya berat banget Buya. Mulai kemarin saya baringan, berat-berat apa ini? Dipikir saya kagum, saya bangga kalau cincin saya bilang, wah cincin Buya berat banget ini. Waduh, Masya Allah. Duh, jangan bohong depan saya deh. Memang saya bangga setelah diceritakan cincin saya berat, nanti wah memang cincin saya ini ada apa namanya? Oh cincin biasa. Katanya berat, ini kelihatan bohongnya. Dipikir mungkin dia disanjung-sanjung langsung, wah Masya Allah, iya ini cincin saya ini, saya baca wirid setiap hari, sholawatan terus. Dipikir mungkin saya akan ngomong gitu. Ini benar sih, astagfirullah, ada aja orang itu. Jadi berat apa ini? Berat, nggak lempar bisa berat-berat, aneh-aneh. Sudahlah, jangan macem-macem deh. Kalau sudah urusan hal-hal yang tidak terlihat saya, bukan bagian saya. Saya ada orang datang, Buya, ada orang sakit kemasukan jin, obati. Saya nggak punya ilmu itu. Tak sembuh, kebiur gitu aja, sembuh katanya. Datang lagi, Buya ngobati. Enggak, itu tak kebiur saja saya. Bukan saya ngobati, saya nggak punya ilmunya. Banyak kebohongan di balik hal-hal semacam itu. Sebab kalau nggak terlihat kan nggak bisa dilacak, ya enggak? Kalau tadi orangnya lacak, malaikatnya sudah pergi. Hati-hati itu. Kalau biarpun di atas nama Al-Quran ruqyah, kalau sudah membawa berita-berita bohong, ketahuilah hati-hati. Anda akan tertipu. Baik, enggak, tidak dibenarkan seperti itu, tidak dibenarkan. Allah a'lam.